Alright, the OG map of PUBG Mobile, Erangel. Yap. Ini akan menjadi permulaan baru lagi untuk mereka. Tadi malam mungkin ada brainstorming lagi, akankah ada tabrakan-tabrakan lagi, atau akankah lebih spesifik Onyx akan berulah lagi? Ya, itu yang dipertanyakan. Karena kalau kita lihat dan kita perhatikan perkembangan dari tim-tim Indonesia, Jan, gua ngelihat RRQ perangnya udah sering banget. Yes. Cuma seakan-apa kayak win probability mereka itu masih belum terlalu tinggi. Apalagi di late game sih ya sebenarnya ya. Betul. Kan RRQ ini gue juga pantau kemarin, one of my talking points adalah RRQ tuh perangnya tuh kuat banget Nerpeko. Betul. Kemarin clutch man, 3 players dia take down kemarin. Jadi ya kita harapkan RRQ mungkin objektif zonanya akan bagus banget. Dan berbicara dari jalur pesawat pas ini kayaknya akan cukup adil. Tapi untuk teman-teman kayak GD mungkin yang menuju ke arah bagian Primors ini akan cukup jauh, cari vehicle dulu. Dan ini masih mungkin sih untuk dicapai di awal-awal zona. Ya, tapi gue agak heran dengan sebuah pergerakan yang dibangun oleh Onyx kali ini, di mana NFT mereka kembali lagi menuju ke arah Severny. Betul. Ada 2 pemain dari Onyx yang cukup dekat dengan NFT, tapi pemain lain dari Onyx mereka turun di arah sekitar Yasnaya, mereka turun di arah sekitar pom bensin Yasnaya. Ada sedikit split position yang dilakukan oleh Onyx di drop zone early mereka. Gue makin paham nih apa yang mau coba dilakukan Onyx. Mereka mengambil titik-titik checkpoint dari pergerakan Severny, rumah merah di bagian perempatan, kemudian tadi yang lu sebutkan bagian dekat dengan Yasnaya dan jembatannya, pom bensinnya, dan high ground dari utara Rozok, jangan lupa. Karena di sana juga banyak banget loot yang bisa didapatkan. Dan sementara waktu, belum ada pertemuan tadi yang terjadi pun juga kalian dari tim EVOS Reborn. Dan ini dia, one of the collaboration yang gue kangen banget. Gue baru tahu cara bacanya kemarin. Apa? Koenigsegg. Mobil hypercar pas ini. Koenigsegg. Koenigsegg. Ya, emang begitulah. Ya, Ilat Jawa yo. Ilat Jawa tuh angel loh. Waduh. Alright, dari Voldemort yang mendapatkan looting di area tersebut. Tadi belum ada follow up dari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Tapi memang dari drop zone tidak terlalu jauh dari arah sekitar school. Langsung dihampirin begitu aja. Sementara NFT, ada Ramones yang melakukan looting di arah shooting range. Dan kali ini EVOS bertemu dengan GD Gits, di mana Daybot yang akan menjadi korban pertama. Ramones lagi. Daybot sepertinya bakal langsung dihabisin begitu aja. Gue mau bilang red face jadi Ramones. Sama-sama depannya R, belakangnya S juga. Iya, tapi inilah salah satu bentuk dari sportivitas tentunya ya. Red tetap face bertemu, Ramones. tetap take down. And yeah, that's first point untuk EVOS. Dan itu tetap berita bagus juga karena EVOS harus kembali memimpin lebih jauh lagi dari perhelatan poin yang sedang kejar-mengejar. Dan kalau gue melihat Ramones kali ini ya, ini seperti ada sebuah, bisa dibilang kartu yang dibalikkan. Karena kemarin NFT saat diwawancara, mereka tahu lawan yang mereka hadapi satu orangnya di mana, mereka take down. Yeah. Kali ini justru Ramones yang sedang diincar oleh Onyx, walaupun belum ketahuan juga. Dan sepertinya Ramones pun udah aware ada pergerakan dari tim lainnya yang menuju ke arah shooting range. Harusnya iya sih, karena dari tadi beberapa vehicle yang dipunya oleh Onyx benar-benar ngiterin daerah shooting range-nya, bergerak menuju ke arah sebelah kanan, satu orang bakal ditinggalkan ke arah dalam dari shooting range-nya. Ini bisa aja menjadi sebuah bait, seakan-akan semua pemainnya bakal cabut, tapi ternyata mereka masih menyimpan satu pemain mereka di bagian dalam dari shooting range-nya. Belum bertembakan dari Ramones. Ramones hanya terdiam untuk mengamati setiap pergerakan yang dibangun oleh Onyx, dan lagi-lagi belum ada follow up juga yang dilakukan oleh NFT untuk menyelamatkan seorang Ramones. Betul, dan sepertinya ada pembagian senjata yang diberikan oleh satu kawannya tadi, seorang GZ ke arah Jeff. Dan itu wajar menurut gue karena shooting range juga tidak terlalu baik untuk 2 orang. Dan keputusan Ramones juga untuk tidak melakukan tembakan ini sangat baik, mengingat zona menuju ke arah bagian atas juga. Jadi masih banyak sekali playable yang bisa dimainkan oleh NFT, mengingat mereka juga sangat butuh poin pasti. Ya betul, dan gue baru inget tadi, gue bilang Red Face sama Ramones belakangnya juga sama. Pas gue pikir-pikir lagi, Ramones Red Face gak ada SS belakangnya. Mungkin rimanya kali ya, Iya, rimanya mungkin. agak mirip. Mungkin. Betul. Gue baru kayak, kok gue bodoh banget bilang kayak gitu ya, tapi gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Game pertama pas. Ya malah harusnya game pertama kita Oh, fokus, iya tapi juga. karena biasanya game pertama habis makan, jadi agak kurang fokus. Iya, itu dia. Tetap ada alasan dibalik sebuah blunder yang terjadi. Alright, kali ini kalau kita lihat akhirnya ada backup menuju ke arah Ramones, di mana Spavel dengan baginya langsung menuju ke arah shooting range. Tapi lagi dan lagi temponya agak sedikit turun setelah tadi kalau kita lihat EVOS yang mendapatkan pecahan poin pertama mereka karena mereka memulangkan satu pemain dari GD Gits ke arah lobby. Tapi berbicara EVOS ya, ini yang gue khawatirkan. Sebagaimana yang terjadi kemarin di Miramar, shifting zona ke arah bagian kiri ini cukup jauh dari tempat mereka berada. Kali ini EVOS juga sepertinya akan menuju ke arah bagian kiri dari Erangel sendiri atau dari bagian barat daya. Bisa kita katakan ini harus ada sebuah pola pikir sih dari EVOS mungkin yang akan coba dimainkan. Akankah pelan untuk rotasi atau mungkin langsung ke arah bagian 40% zona maybe. Betul. Itu akan menjadi keputusan yang akan sangat berharga jika EVOS bisa memainkan secara on point. Tapi gue yakin banget karena EVOS kali ini juga punya PR yang cukup berat, yaitu menjauhkan sebagaimana yang gue bahas tadi di awal dari 4 rivals
poin yang dikumpulkan dari seluruh Super Weekend. Ya kemarin gue sempat ngebahas sama Sanskoy untuk beberapa keunggulan punya sama 5 tim Indonesia gitu. Kalau kita ngomongin tentang Bigetron, tentang EVOS dan juga tentang NFT, ini 3 tim yang biasanya ngegas banget untuk di hari-hari akhir. Ya. Itu 3 tim suka ngegas di hari akhir, kayak mereka kejar setoran lah, mereka bermain bagus. Kita lihat track record dari Bigetron sendiri di turnamen-turnamen internasional, mereka sering melakukan hal seperti itu. EVOS di turnamen PMPLC waktu itu mereka juga ngegas untuk di 2 hari terakhir. Kalau kita ingat di babak grand finalnya, di babak liga. Di babak liganya untuk mereka mempertahankan tempat, dan di babak finalnya juga harusnya mereka ngegas banget ya waktu itu karena mereka mendapatkan bracket kedua, itu yang ngebuat mereka punya slot di babak saya season 4 kali ini. Kalau kita berbicara tentang RRQ gitu, RRQ yang bermain dengan stabil, mereka unggul di posisi atas leaderboard itu karena mereka selalu bermain dengan stabil. Dari objektifnya mereka, dengan playstyle-nya mereka. Dulu RRQ terkenal dengan strategi ngekor, di mana RRQ ngebiarin satu tim di depan mereka sebagai tameng mereka, terus tiba-tiba timnya ke sandwich, RRQ datang lagi sebagai third party-nya untuk ngegangguin tim tersebut gitu. Tim yang melindungi mereka dari tadi begitu mereka menjalankan rotasi. Nah, yang jadi pemikiran gua sekarang adalah GD nih. GD bener-bener butuh banget boostingan mental yang bener-bener banyak gitu. Karena ini bisa dibilang pengalaman mereka, harusnya mereka mendapatkan banyak banget hal baru di tingkatan PMPLCA kali ini. Karena bisa dibilang untuk saya sekarang juga adalah persiapan mereka untuk menuju ke babak PMGC. Ya itu dia seluruh hal tadi yang udah diungkapkan Pasta, menurut gue setuju banget ya. Terutama di poin terakhir di mana Genesis Dogma ini benar-benar harus pembelajaran semuanya istilahnya noted lah. Walaupun memang sekarang mereka udah dapat slot untuk ke PUBG Mobile Global Championship. Namun kembali lagi, SEA is hard. Bisa gue katakan ini salah satu region kuat juga dan itu udah kita aminkan sedari dulu gitu loh. Dan dengan permainan mereka sekarang yang mungkin gue lihat belum terlalu maksimal. Bahkan tadi terculik satu player. Ini ya kita harapkan sih untuk sesi-sesi berikutnya. Kemudian mungkin untuk game-game berikutnya atau mungkin game sekarang. Ini akan ada hal-hal baru yang dieksplor, dicatat oleh pemain-pemain GD dan gue yakin mereka kuat. Karena kita tahu banget GD is one of the surprising team. Ya, kita tahu banget empower mereka. Bahkan gue pernah dapat beberapa, bisa dikatakan beberapa kata ya dari para pro player. Ini beberapa player GD, Satar misalnya di beberapa momen, ini kayak melawan satu tim pas. Padahal cuma lawan Satar doang gitu loh. Betul, dan Satar kalau gak salah juga salah satu pemain GD yang punya statistik survival skill tuh paling tinggi di antara yang lainnya. Ya itu dia yang membuat mereka tuh sebenarnya noticeable banget dengan kemampuannya. Tapi ya kita doakan tentunya Indo Pride terus. Amin. Para pendukung GD tentunya gak boleh untuk berhenti berdoa dan berharap karena mereka butuh itu. Itu secara tidak langsung akan stepping up mental mereka tentunya. Dan ini dia pergerakan udah mulai dibangun BN United. Rival lama dari NFT, penghuni dari Novo Repnoye kali ini udah mulai bergerak dari jembatan kanan dan mereka harus cukup aman karena tidak ada gatekeep juga. Tadi Bigetron gue lihat masih ada di bagian farm, so they have a lot of space kali ini Pasta. Ya harusnya tadi Bigetron juga udah keluar cepat banget dari arah farmnya. Begitu ngelihat circle menuju ke bagian utara. Kalau misalkan circle ke arah utara, BTR tuh gak pernah nahan rotasi yang terlalu lama. Pasti mereka bakal bermain dengan rotasi yang begitu cepat. Agak lebih cepat lah dibandingkan kalau misalkan circle-nya menuju ke bagian kiri gitu. Utara tuh banyak banget daerah yang bisa dimainkan sama Bigetron dengan cepat. Mereka bisa mengontrol daerah mansion dengan cepat juga. Mereka bisa mengamankan daerah perkayuan dengan cepat juga. Karena itu rebut-rebutan sama tim yang datang dari sebelah kanan kayak Vampire. Ataupun tim-tim lain datang dari arah sebelah kanan. Tapi ternyata dari EVOS mereka sudah mulai menghampiri Korpai seorang diri. Tidak ada follow up dari pemain Face Clan yang lainnya. Tembakan dari belakang dari seorang Laser. Masih belum bisa menumbangkan Korpai. Tapi setup dari EVOS benar-benar menyebar. KF bakal mencari sebuah angle untuk mendapatkan seorang Korpai dan meletup begitu saja. KF mendapatkan poin kedua untuk EVOS Reborn. Wow, rotasi yang quite unexpected menurut gua. Mereka bergerak ke arah bagian George Apple Hospital. Kali ini akan coba masuk dari sisi barat ternyata EVOS karena pergerakan mereka memang cenderung ke arah bagian barat. Tapi untuk se-early ini is a good menurut gua. Dan Face Clan kehilangan satu player mereka, The Sexy Mong, seorang Korpai udah langsung dipulangkan ke lobby. Dan kalau kita lihat kali ini dengan banyaknya pergerakan para player, lihat dari bagian selatan itu cukup padat di Infinity misalnya. Kemudian tim-tim lain juga, barat pun tidak ketinggalan. Face Clan kali ini bisa menjadi gatekeeper dan ini sepertinya sebuah berita yang tidak terlalu baik kalau EVOS tidak terlalu cepat untuk masuk dalam zona. Ditambah ada GD juga dari bagian belakang yang melakukan tailing ke arah bagian EVOS. Itu yang mau gue bahas gitu. Tadi gue ngeliat EVOS kayak lebih dulu untuk melakukan rotasi, mereka lebih cepat dalam melakukan rotasi ke arah sebelah barat. Dan yang gue takutin adalah pertemuan mereka dengan GD. Karena GD juga punya tempo rotasi yang sama seperti EVOS untuk mengamankan daerah barat sebelum mereka menusuk ke bagian tengah dari circle-nya. Oh no, ya kita harapkan tentu akan ada momentum-momentum mungkin yang bisa dibangun oleh keduanya. Namun kali ini Axis dan Eagle, Parajin di bagian lower ground sudah mendengar ada tembakan. Dan sepertinya turun, ada Namshin, Parajin udah mulai turun, Chopper juga udah mulai mendekat. Kita akan menunggu apakah Parajin
utility-nya akan connect lagi. Kenapa Rajin nih salah satu impactful utility throwable dan benar saja udah ada satu nade yang connect. Kacang Susu mencoba untuk bergerak ke arah bagian depan, namun baginya tidak terlalu on point. Justru Parajin with the M4 headshot dan bahkan Chopper juga mengejar yang kedua. Satu player lagi dari seorang Faris bergerak cepat ke arah bagian depan dan sepertinya yang kedua bisa lepas pasta. Iya, dan itu keputusan menurut gue yang kurang bagus banget dari Kacang Susu untuk cabut ketika setup dari Eagle Esport belum menyebar. Setupnya masih cukup rapi di bagian ladang gandum sebelah kanan seberang pom bensin tadi dan terlalu greedy menurut gue untuk Kacang Susu bergerak dengan cepat tanpa adanya smoke yang begitu banyak ketika mereka ingin keluar dari arah pom bensinnya. Dan kali ini dari RRQ sudah mulai mendengar beberapa vehicle di sekitar mereka juga. Mereka bakal mengamankan area kompon mereka dengan sangat-sangat rapi. Sudah terparkir mobil dan juga vehicle mereka supaya nggak bisa ketembak sama tim yang ada di bagian high ground kiri mereka. Cukup dekat ternyata dengan 40 Falls dan belum ada open fire di antara RRQ dan juga 40 Falls. Tapi di elimination fit ada yang menarik tadi. GZ bisa ter-take down oleh Zona dan ini cukup unik mengingat mereka tadi sebenarnya nggak terlalu jauh oleh Zona. Bahkan di awal di shooting range. Namun, mereka ke Zarki. Tadi ke Zarki akhirnya ya. Tapi dari Onyx apa yang terjadi di GZ tadi tidak ada upaya revive yang dilakukan. Apakah healing pro mereka kurang atau bagaimana kita akan melihat nanti. Karena Onyx kali ini GZ masih terpantau knockdown di bagian fit player kita nih. Betul, sementara kalau kita lihat menuju ke arah tim Indonesia yang lain kali ini dari GD. Mereka sudah mulai bergerak di mana Satar, HP-nya sudah cukup merah di sana karena mungkin terganggu rotasinya oleh beberapa tim. Mungkin kena tembak sama Onyx karena tiba-tiba Onyx mengontrol area bagian barat ini dengan sangat rapi. Mereka bermain di bagian outer circle, mereka nggak buru-buru untuk menuju ke bagian pinggir circle-nya. Mereka benar-benar menjaga semua tim yang terlambat untuk masuk ke dalam zona dan GZ what? Oh, itu tadi. Itu yang lo bilang tadi, Jan. Gak ada proses penyelamatan karena GZ dan GZ dibiarkan hilang begitu aja. Betul, itu sayang banget tentunya ya. Karena kehilangan satu player di zona kedua tanpa fight yang benar-benar on point itu tentu akan memberikan Onyx sebuah dampak yang tidak terlalu baik. Namun kali ini Jeff juga mengamati Nichil yang bergerak dengan kendaraan yang dimilikinya. Namun keduanya tahu mereka butuh untuk masuk ke zona terlebih dahulu dan Jeff bahkan kita lihat di sini menuju ke arah bagian kanannya. Nichil pun langsung berarti GD memilih rotasi jauh ke arah bagian atas dan itu sangat memakan health point mereka memang sedari tadi. Malah yang gue khawatirin karena Onyx sudah tahu rotasi dari GD. Bisa aja dari Onyx potong rotasi dari GD ketika mereka ingin masuk ke dalam zona. Itu yang gue pikirin dari tadi. Karena dari tadi kalau lo perhatiin pergerakan yang dilakuin sama Onyx. Mereka tuh langsung kayak terkesan pengen nge-cut apa yang dilakuin sama GD gitu. Itu akan menjadi berbahaya banget ya. Apalagi mengingat, oh my god. Sumpah, setupnya udah ke utara. Berharap bakal menuju ke arah Severny, tiba-tiba bouncing ke arah timur. Ini shifting yang sangat jahat menurut gue ya. Langsung menuju ke arah bagian tenggara dan ini memaksa banyak player untuk masuk ke dalam zona. RRQ masih cukup aman seharusnya. Ada sekitar 30% zona yang dikontrol for rivals. Beberapa playernya udah masuk dalam zona tapi tidak dalam range yang aman. Play space mereka tidak terlalu besar dan harus ada pergerakan yang mendekat tentunya. Namun Geek Fam Malaysia, pergerakan utara juga terlihat di sini. Wow, ini ada kendaraan-kendaraan yang saling bertubrukan dari April. Menembaki ke arah bagian depan, low HP knockdown, satu orang pasta. Oke, bakal langsung dihajar begitu aja karena meninggalkan satu pemain mereka yang terknockdown di bagian depan dari 40 Falls. Tidak ada niat untuk menyelamatkan teman mereka karena mereka bakal fokus untuk melakukan rotasi. Tapi Snipes sepertinya turun dari arah mobilnya, melanjutkan perang bersama dengan 40 Falls. Kali ini bakal bermain di bagian rumah biru. Sudah mulai mengintip, bagian kanan sudah mulai diisi dan sandwich position yang tidak menguntungkan untuk seorang Snipes. Kembali lagi hilang satu pemain dari Geek Fam. Wow, sangat disayangkan untuk Geek Fam. Tentunya dua player tertangkap dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam rotasi. Bukan perang lagi-lagi juga terjadi dan Geek Fam QB kali ini Demrut harusnya satu orang lagi akan mulai melanjutkan lagi pergerakan mereka karena sangat tidak worth it menyisakan dua player juga. Ada tempat lain RRQ berhadapan dengan lawan berat juga DN Vanity. Nate sudah mulai dilemparkan oleh Voldemort cukup jauh ke arah bagian depan. Logan di sana ternyata belum. Smoke ternyata yang dilemparkan oleh Voldemort. Memang kadang kita butuh warna lain ya. Kadang-kadang kayak granat merah gitu kan. Smoke warna hijau atau warna biru. Jadi kita tahu apa yang dilempar gitu. Tadi kita udah bilang itu bakal meledak tapi ternyata smoke yang terpop out di bagian depan dari Infinity. Sementara kalau kita kembali lagi bertukar ke Rivals yang tadi bertemu dengan Geek Fam kali ini mereka sudah mulai memantau pergerakan dari EVOS. EVOS mengamankan rumah Spider-Man kali ini. Entah kenapa namanya rumah Spider-Man tapi ya itulah yang disebut oleh komunitas. Jadi kita bawa sampai ke sini dan tembakan dari Lizard. Begitu menyakitkan dari bagian luar ternyata satu pemain tidak terjaga dengan bagus dan langsung saja through the smoke. Lizard ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan masih belum bisa mendapatkan sebuah hit lagi untuk memulangkan satu pemain 40 Falls ke arah lobby. Tapi Lizard pergerakannya benar-benar pergerakan berburu. Lemparan granat gak usah ditahan lama bakal langsung meletup begitu saja kali ini. Tapi
granatnya masih belum bisa menggapai dua pemain dari Volleyball. Betul banget, tapi seperti dari EVOS udah mulai set up roar-nya dilakukan. Macan putih sedang lapar, mencoba untuk mendapatkan sebuah vision yang cukup baik. Nate demi Nate terus dilemparkan for Rivals. Benar-benar terdesak, namun ada tembakan juga sepertinya dari bagian lain. Kalau dari warnanya harusnya NFT kali ini yang menembaki ke arah bagian atas, dan EVOS akankah melakukan repositioning karena secara zona mereka belum terlalu aman. Red Face bergerak dengan bagi yang udah sangat-sangat berasap. Ada Face Clan juga, dan benar EVOS melakukan repositioning dengan situasi seperti ini, Pasta. Betul, ini EVOS bakal menghindari pertempuran. Mereka sadar bahwa kompon itu tidak terlalu worth it karena masih berada di bagian pinggir dari zonanya juga. Terus Blue Zone juga sudah mulai menghimpit ke arah play zone yang kedua atau ketiga ini, dan ini circle keempat ya. Ya, circle keempat. RRQ ada di sekitar EVOS juga. Bakal melihat pergerakan dari EVOS, sudah mulai tembakan dari seorang Asa, namun masih belum bisa ada hit mark yang masuk ke arah pemain dari EVOS. RRQ lebih mengamankan arah dari sniper towernya, tapi lihat dari Peko. Peko pinter banget, dia pengen motong rotasi dari EVOS. Kali ini bakal menyeberangkan satu pemain mereka ke arah depan. Di bagian belakang ada dua pemain dari EVOS yang sudah membuntuti seorang dari Peko. Turun dari arah baginya, kali ini bakal langsung tembak ke arah pemain yang ada di belakang Red Face yang bakal menjadi korban. Tapi Lizard sudah turun juga kali ini. RRQ dan EVOS pecah, sudah mulai terjadi perangnya, tidak bisa dihindarin lagi. Betul banget, bahkan 3 player dari RRQ ter-take down kali ini. Ini yang selalu gue katakan, the faster the better. Kalau udah zona keempat, ini berbahaya sekali ke dua tim ini. Berusaha untuk melakukan rotasi, namun justru tertembak di sana. Nerpeko on point tembakan, namun Nate membuat dari aimnya justru agak berantakan. Dan RRQ menjadi tim pertama ini pulangkan ke lobby oleh EVOS Reborn. Tetap semangat RRQ, masih ada 4 game lagi di hari ini. Betul sekali. Sementara kalau kita lihat dari EVOS, mereka tidak kehilangan satupun pemain mereka yang ter-knockdown, harusnya masih bisa diselamatkan lagi. Mereka bakal utuh dengan 4 pemain. Ini kemenangan besar tentunya untuk EVOS karena mereka berhasil memulangkan RRQ tanpa adanya korban jiwa. Ya, betul banget. Di tempat lain kali ini di sekitar open field dari Yasnaya Poliana cukup pecah antara Eagle Esport dan juga dari BN United. Kita lihat ada pergerakan yang cukup open dari Eagle Esport. 3 playernya, 4 sekarang sudah bergabung. BN United hanya 2 kali ini yang terpantau. Ada Nate dari Namshin. Meletupnya atau mantulnya justru tidak terlalu baik, dan smoke kedua dilemparkan untuk menutup, tapi dia punya MG3 Pasta. Betul, dia sudah mendapatkan lootingan supply box ternyata yang membuat weaponnya cukup strong kali ini. Ini senjata yang bisa dibilang kayak sakit banget rasanya gitu. Tapi di arah lain ternyata BN berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport, mana Datcon yang menjadi korbannya belum dipulangkan. Berjuara lebih masih bisa diselamatkan, tapi para Jin lebih memilih untuk melakukan healingnya terlebih dahulu. But look at the center. Begatron Red Alliance sudah berada di bagian tengah zona dan memberikan pressure yang tentu tidak mudah untuk ditahan oleh Eagle Esport pun juga. BN United tembakan demi tembakan juga banyak, bahkan di bagian lain for Rivals bisa mendapatkan beberapa player dari NFT. Ramon Esther take down, dan bahkan misalkan Drone yang kali ini harus bergerak ke tempat lainnya. Namun Drone sudah ada di bagian tengah, belum terpantau. EVOS kembali lagi mengamuk kali ini menuju ke arah pertahanan Onyx di sekitaran school dan apartemen berarti ini. Betul, mereka berusaha untuk menabrak compound dari Onyx. Kali ini Jeff akhirnya meng-cancel granatnya karena 2 pemain EVOS sudah cukup dekat dengan posisi dia. Tapi Red Face termakan dengan granat dari seorang Kaif. Ada sedikit miscommunication yang terjadi dari EVOS rupanya, di mana Red Face butuh untuk diselamatkan. Dan setup utility tidak ada hentinya dilemparkan menuju ke arah pemain dari tim Onyx. Mereka berkumpul kembali menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Tapi Red Face sudah mulai berteriak untuk diselamatkan. Sudah ada follow up smoke, tinggal disentuh saja. Dan Microboy harusnya masih bisa untuk menyelamatkan seorang Red Face, tapi terlambat. Momen yang masih belum berhasil untuk menyelamatkan Red Face dari knockdown-nya. Betul sekali, tapi momentum ini masih bisa dimainkan oleh EVOS karena tidak akan ada backstep dari bagian belakang. Itu blue zone yang sudah sangat besar. Ada mungkin satu player lainnya udah lagi merangkak ya, Lizard harusnya. Namun udah sangat low HP kali ini dia. Lizard, ayo revive, ayo revive, ayo revive. Kalau di revive bisa 3-on-3 lagi melawan Onyx Pasta. Betul sekali, 18 menit game sudah mulai berjalan. Dan kalau kita perhatikan sudah ada 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada RRQ, Vampire, dan juga Geek Fam saat ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Onyx masih menjaga posisinya dengan sangat tertib. Ada lemparan lagi tadi menuju ke arah sebelah kiri dari seorang Sembai, tapi Sembai masih cukup tenang. Ada lemparan lagi smoke untuk membutakan vision yang dimiliki oleh tim Onyx, tapi Molotov dilemparkan menuju ke arah Kaif. Kali ini Kaif masih bisa selamat, masih belum tersentuh dari api asmara yang dilemparkan oleh Onyx. Wah, KF debus sih ini.
Gak bisa dia kena api loh. Ternyata pas banget titiknya yang tidak terkena Molly. Namun kali ini dengan semangat 6 elimination yang udah dapatkan oleh EVOS dan bahkan zona masih menuju ke arah bagian mereka. Mereka bisa fokus ke arah Onyx. Kalau menang lawan Onyx, ini akan menjadi kemenangan yang sangat besar. Karena dapat compound, dapat zona, dan lihat KF pun juga laser udah mulai masuk. Microwave mengamankan bagi yang sebenarnya udah pecah. Ban bagian kiri belakangnya jadi gak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Masih granat. Utility terus dilemparkan Pasta. Betul, tapi masih ada granat dan itu low HP banget seorang Lasernya. Harus dipaksa mundur Lasernya, tapi Laser sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Ini bakal lama banget sih menurut gue untuk mereka melakukan fight. 12 tim masih tersisa dari utara, harusnya bakal ada pengikisan massal. Karena lihat dari utara tuh banyak banget tim yang bakal masuk dari arah sana. Dari bagian belakang, MS Chonburi menembak ke Onyx, Sembae ter-take down. Menyisakan 2 active player dan ini makin menguntungkan pihak dari EVOS Reborn. Akan mulai maju ke arah bagian depan, mungkin masih menahan. Masih ada utility yang coba dilemparkan, namun harusnya EVOS menyadari fokus dari Onyx kali ini udah cukup berbeda. Mereka udah berkumpul di rumah panjang dari Laser yang sedari tadi di bagian dapur dari kompon utama. Masih bisa untuk memberikan informasi teman-temannya untuk masuk ke dalam dari kompon tersebut. Betul, tapi dari arah utara kalau kita perhatikan sepertinya fight akan segera pecah kali ini. Dari 40 mereka bakal menantang Infinity. Mela bakal mundur ke belakang, menarik mundur posisinya karena tadi terlalu jauh dengan 3 pemain dari Infinity yang lainnya. Dan pemburu harusnya mendapatkan area ini dengan sangat nyaman, tapi gak bisa lama-lama karena Blue Zone pun akan segera menutup. Ini Blue Zone yang kelima di PC bakal menyakitkan di arah lain dari Eagle Sport. Pemain mereka satu persatu tumbang karena Blue Zone. Betul sekali, Blue Zone yang DPS-nya udah gak main-main tentunya sangat sakit. Dan dari 4 Rivals kali ini menyisakan pemburu, the last active player yang tidak punya vehicle. Ini akan sangat sulit untuk masuk dari bagian dalam zona. Masih ada para Jin di bagian belakang dan di Infinity yang akan menjaga dari bagian depan. Dan ini dia Mela sudah berada di bagian depan. Ternyata ada lawan baru dari Xavier. Tembakan, close quarter combat terjadi. Namun Mela masih berjiggle, masih berdansa di bagian luar. Ada tembakan lagi menuju ke arah bagian body shot. Namun belum ada sebuah knockdown. Axis di tempat lain ter-take down. 9 tim tersisa kali ini Pasta. Betul sekali, dari 12 tiba-tiba tinggal 9 tim yang tersisa. Termasuk kondisi dari Fortifals yang saat ini masih merintis untuk karir mereka masuk ke dalam zona. Karena memang shifting zonanya dari tadi bikin semua tim kepusingan untuk masuk ke dalam zona. Bahkan Infinity pun rata. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Dan Bigetron terpantau. Mereka akan berusaha untuk meretake tempat milik MS Chonburi. Yap, menang secara kuantitas. Mulai maju ke arah bagian depan. 2 player sudah cukup low HP karena Nate yang dilemparkan. Namun lihat Yuhai Boy dan juga Luxi sepertinya. Yang ada di bagian depan sana. Zuxi ternyata. Nate di-cook, matang, lempar ke arah bagian depan. Ada tembakan dari bagian samping. Namun itu justru memberikan awareness bagi Bigetron. Dia tahu MSC udah mulai menyebar ke arah bagian kanan dan kiri. Dan lihat setup BTR udah cukup baik. Healing dilakukan oleh Zuxi. Dan peperangan masih akan cukup panjang. Nate tadi connect tapi tidak memberikan knockdown ke arah player MS Chonburi lainnya Pasta. Iya, dan Zuxi sudah mulai mengecek bangunan lagi daerah sebelah kirinya dia karena di situ ada MC2. Ya, NC2 itu ya? NC2 ya, betul. MC2 kali ini sudah mengontrol bagian kirinya. Belum terlihat oleh seorang Zuxi masih mencari keberadaan dari M2 berikutnya lagi. Hitmarknya tadi agak sedikit lagi untuk connect. Tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan hitmark yang menuju ke arah M2-nya. Sementara kalau kita lihat pergerakan dari Bigetron, mereka bakal regroup lagi ke arah tengah. Dan what? Itu granat yang ngasih damage cukup lumayan ke arah Yuhai. Betul, tapi masih bisa tertahan. Namun Ponzai akhirnya Nate-nya connect. Namun sepertinya ini belum menjadi sebuah genderang untuk MS Chonburi maju ke arah bagian depan. Karena masih ada penjagaan. Namun Jeff di tempat lain knockdown karena Laser dengan DPS. Kembali lagi senjata itu benar-benar malapetaka untuk close combat. Yuhai berhasil untuk di-revive dan Onyx serata oleh KF. So, EVOS memenangkan fight di kompon tersebut. Namun Liquid terdeteksi di sana, tembakan ke arah bagian depan. No, Ponzai mendapatkan Liquid. Namun Bigetron masih cukup strong di bagian ini. Nice! Ke depan, knockdown trade terjadi. 3-on-3 kali ini antara Bigetron dan MS Chonburi. 2 bahkan knockdown. 4-3 melawan 2 kali ini. Masih mencari Ponzai yang melakukan healing. Zuxi akan maju ke arah bagian depan. Yuhai pun begitu. Close quarter terjadi. Yuhai ter-take down. Tapi ditahan oleh Zuxi. But no! 1v1 kali ini. Revive sedang dilakukan oleh Luxi. Namun dari MSC juga tidak mau terlalu terburu-buru. Revive juga dilakukan. Ini stalemate Pasta. Terjadi di bagian timur dari zona. Ya, ini kedua tim bakal melakukan reset terlebih dahulu. Dan di arah lain kalau kita lihat dari EVOS, mereka bakal berusaha masuk ke dalam zona. Tapi dari The Xavier memotong rotasi dari EVOS. Satu persatu pemain dari EVOS juga sudah dipotong rotasinya oleh The Xavier. Sementara GD Kids kali ini sudah mulai berkurang pemain mereka. Dan GD pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try untuk GD. 2 tim Indonesia bertahan dan tinggal menyelamatkan kondisi dari seorang Zuxi dan juga Yuhai. Tapi Luxi sudah mulai membangun pergerakannya menuju ke arah sebelah kanan. Kali ini ada smoke setup yang dikeluarkan oleh MS Chonburi, membutakan vision untuk Bigetron. Betul, KF juga tertake down oleh Playzone. Kali ini hanya misalkan 1 active player namun The Xavier dari bagian kanan
dan ingin menuju ke arah tempat yang dimiliki Wah, oleh ini Bigetron. Ini agak tersandwich, namun dari seorang Microboy harusnya masih bisa untuk bertahan terlebih dahulu. Zuxi sudah ter-revive, Bigetron kembali prima, healing kembali lagi dilakukan dan akan kemanakah zona ketujuh akan berlabuh? Ya tapi terlepas dari zonanya bergerak ke arah mana ya, ini bakal susah banget buat Bigetron. Mereka ke sandwich sama MS Konburi dan juga The Xavier. Gua rasa untuk Microboy dia hanya tinggal bersabar aja untuk mendapatkan placement terbaik untuk EVOS. Karena kalau dia ngebuka tembakan malah menjadi mimpi buruk untuk Microboynya sendiri. Lihat dari Dark juga menjaga di bagian belakang. Mereka tidak terburu-buru untuk menabrak ke arah depan sana. Karena dari DX mereka unggul dari segi jumlah. 4-4-4 untuk 3 kode tim yang masih prima. Kali ini Bigetron, MS Konburi dan juga The Xavier. Betul, tapi zona sepertinya lebih condong ke arah bagian The Xavier kali ini. The Lamborghini yang kemarin juga bermain sangat luar biasa masih bertahan. Kali ini dari MS Konburi juga masih bertahan dengan prone position yang mereka gunakan. Lamborghini ternyata another 200 IQ gameplay. Dia naik ke arah bagian vehicle di bagian passenger atau penumpang. Dia coba dengan 360 eye view yang bisa dimainkan mencari di mana letak lawan-lawannya. Namun Bigetron mulai maju mau memporak-porandakan MS Konburi, tapi Jasper belum terdeteksi. Luxi di sana, seorang Liquid juga masih bertahan. Ini benar-benar sebuah passion gameplay dan akhirnya tembakan ke arah bagian depan namun tidak knockdown. Masih dicari, Luxi ter-takedown. Namun Liquid belum mengetahui. No, Bigetron hanya misalkan 2 player namun dibalaskan oleh Zuxi. Low HP, 3 ter-takedown. The last man standing Zuxi kali ini untuk Bigetron Red Alliance. Betul, bahkan Bigetron ternyata dipulangkan menuju ke arah lobby dari MS Konburi. Berhasil memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby karena yang dihadapi Bigetron tidak hanya satu tim tapi 2 tim sekaligus. Dan kali ini dari Dark berhasil mendapatkan yang situ, bahkan berhasil mendapatkan yang kedua. 2 orang sudah berhasil diamankan, Ponsai dan juga Pops yang bakal menjadi pemain terakhir dari The Xavier. The Xavier benar-benar mencari keberadaan pemain dari MS Konburi saat ini, di mana Frankie masih memantau pergerakan dari MS Konburinya. 2 player tersisa, ada granat yang akan dilemparkan tapi Smoke akan terpop out terlebih dahulu dari arah tim MS Konburi. Betul sekali, dan ini dia MS Konburi dengan misalkan 2 orang udah sangat low HP dan bahkan Dark kembali lagi Gragas ke arah bagian depan, mengganti ke arah bagian UMP. Close quarter combat terjadi, 1 ter-takedown. MS Konburi, the last man standing masih bisa berdansa namun rata, dan 7 elimination untuk seorang Dark Pasta. Betul, dan Microboy berhasil mendapatkan best placement untuk EVOS. Reborn kali ini berusaha untuk berperang seorang diri menghadapi 4 pemain sekaligus, dan Microboy pun rata. The Xavier berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk game yang pertama di hari ini. The only team di Super Weekend ketiga yang sudah mendapatkan 2 winner chicken dinner, The Xavier, dan lagi-lagi double digit elimination. 13 ya? 13 elimination dikumpulkan oleh The Xavier untuk di game yang pertama. Mereka bermain dengan sangat sabar. Mereka nge-clear area belakang mereka dulu, baru mereka maju ke depan sana. Dan tadi memang tempat yang susah banget menurut gue buat BTR. Karena mereka harus menghadapi MS Konburi, terus mereka harus fokus juga berdekat The Xavier. Yang paling enak tadi bisa dibilang itu Microboy. betul. Udah